Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Azhar. Anak-anak kelas 3 semoga selalu sehat, semangat dalam belajar di rumah. Nah, untuk kali ini Pak Azhar akan menyampaikan materi kemuhammadiyahan yang tentunya masih berlanjutkan dari materi yang minggu kemarin sudah Pak Azhar sampaikan melalui video, yaitu tentang apa? Di bab berapa kemarin? Bab 4 ya, ini tentang masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemarin Pak Azhar sudah menerangkan tentang masa kecil sampai belajar ke kota Mekah. Nah, sekarang anak-anak silahkan diambil buku paketnya, dibuka halaman 55 ke bagian C, mendirikan Muhammadiyah. Sudah dibuka halaman 55 sambil mendengarkan apa yang diterangkan Pak Azhar, sambil melihat buku juga bisa. Nah, Pak Azhar mulai ya. Pak Azhar bacakan, nanti sambil Pak Azhar jelaskan sedikit-sedikit. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji ke Mekah untuk kedua kalinya dan melanjutkan kembali pendalaman ilmu agamanya. Nah, di sini kemarin pertama anak-anak sudah mendengarkan materi, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berangkat haji untuk yang pertama kali. Tetapi pada tahun 1903 Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat haji lagi. Nah, dan yang pertama pada tahun berapa? Ada di halaman 54. Pada tahun 1890 Masehi. Nah, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke kota Mekah alias ibadah haji untuk kedua kalinya, yang kedua kalinya pada tahun 1903. Dan tidak hanya berangkat haji, tetapi beliau juga apa? Memperdalam ilmu agamanya lagi. Nah, saat belajar Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan banyak ulama serta tokoh-tokoh dari Nusantara. Nah, dari Nusantara itu dari Indonesia. Nah, satu negara beliau bertemu dengan siapa yang orang satu negara? Seperti Kiai Muhammad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, serta Kiai Fakih Masku Mambang dari Gresik. Nah, ini ya, ada berapa kiai di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kiai ya yang beliau temui di Mekah, dan 4 kiai tersebut juga termasuk orang Indonesia, sama-sama menuntut ilmu di kota Mekah. Pertemuan tersebut cukup penting bagi perkembangan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun yang paling utama adalah perjumpaannya dengan Rosyid Ridho, seorang tokoh pembaharu Islam dari Mesir yang memiliki kesamaan pandangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemurnian tauhid atau keesaan Allah dan keimanan serta taklid menerima secara buta. Nah, Pak Azhar jelaskan. Nah, tadi kan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah bertemu dengan kiai-kiai yang dari Nusantara alias yang dari Indonesia. Tetapi ada yang lebih penting. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan ulama atau tokoh Islam dari mana ini? Dari Mesir, namanya Rosyid Ridho. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Nama beliau tokoh pembaharu itu maksudnya ajaran atau ilmu dalam Islamnya itu sudah lumayan modern, tidak saklek, tidak terpacu pada hal-hal lama, alias terupdate lah gampangannya. Nah, beliau bernama Rosyid Ridho, dan yang lebih penting lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Rosyid Ridho itu tadi memiliki kesamaan pandangan
punya pemikiran yang sama dalam ilmu Islamnya, terutama pada apa? Dalam memahami keesaan Allah dan taklid. Nah, taklid itu menerima secara buta, ini maksudnya apa? Hanya melaksanakan ajaran tetapi tidak tahu asalnya. Nah, nanti kalau seperti itu bisa jadi hal yang musyrik. Kita melakukan sesuatu ajaran tapi tidak tahu itu asalnya dari mana. Apakah itu tuntunan Rasul, apakah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu namanya taklid. Itu ya, diingat-ingat ya. Sepulang dari Makkah untuk kedua kalinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok asrama untuk murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah. Nah, ini ada banyak. Jadi setelah dari Mekah, pulang dari Mekah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan pondok atau asrama. Agar apa? Agar murid-muridnya yang berasal dari daerah luar kota Jogja atau lumayan jauh dari tempat beliau itu bisa berada di asrama alias punya tempat tinggal. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membatasi pergaulannya. Pada tahun 1909, pada masa kebangkitan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk perkumpulan Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengetahuan agama pada pengurus Budi Utomo. Nah, Pak Azhar jelaskan. Jadi pada tahun 1909 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergabung dengan perkumpulan atau organisasi yang namanya Budi Utomo. Tujuannya apa, Pak? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan sudah punya Muhammadiyah. Nah, kenapa kok malah gabung ke organisasi lain? Nah, ini anak-anak. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masuk atau ikut ke perkumpulan Budi Utomo itu tadi punya tujuan lagi, yaitu memberikan ilmu agama kepada anggota Budi Utomo. Jadi tidak hanya di Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ingin menyebarkan ilmu agama beliau kepada kelompok masyarakat atau organisasi yang lain di luar Muhammadiyah agar sama-sama mengetahui ilmu agama Islam. Lalu selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diminta mengajar agama Islam kepada para siswa Quick School di Jetis, Yogyakarta, sebuah sekolah umum untuk anak-anak kalangan menengah pribumi dan Belanda. Sekolah Pamong Praja. Nah, ini Pak Azhar jelaskan dulu. Quick School. Jadi pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diberi amanah ngajar di sekolah umum. Nah, tahu sendiri kan sekolah umum berarti tidak mesti murid-muridnya beragama Islam. Murid-muridnya di sini apa? Orang Belanda, ada orang pribumi atau masyarakat Indonesia sendiri yang tergolong golongan yang mampu atau kaya. Jadi pada saat itu yang mampu sekolah hanya orang-orang yang punya harta banyak, terus termasuk golongan ningrat atau keturunan pejabat serta anak-anak dari orang Belanda. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan disuruh mengajar ke sekolah mereka. Yang diajarkan bukan pelajaran umum tetapi apa? Pelajaran agama. Nah, anak-anak tahu sendiri kan, orang Belanda yang menjajah Indonesia agamanya bukan Islam, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sanggup memberikan ilmu agama, menyampaikan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Nah, itulah keistimewaan beliau. Nah, ini ada sekolah lain yaitu Sekolah Pamong Praja, Osvia dan Mosvia di Magelang. Terus mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang beliau sendiri dirikan. Lalu kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap anak-anak yang bersekolah tersebut
mengajarkan agama Islam di sekolah. Banyak siswa yang kemudian tertarik dengan pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempergunakan cara yang tidak membosankan, senantiasa baik, sabar, jujur dalam mengayomi anak didiknya. Bahkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa beliau juga mendirikan sekolah diniyah di rumah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, mereka pun tertarik untuk menjadi siswa. Nah, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi guru di sekolah umum tadi, juga bercerita kalau beliau punya sekolah sendiri, punya madrasah sendiri yang didirikan. Lalu dari murid-murid mereka pun banyak yang tertarik untuk belajar ke beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar bahwa usaha yang mulia ini harus dipertahankan, bahkan harus bisa diteruskan oleh orang lain sepeninggalannya nanti. Untuk itu diperlukan sebuah organisasi, yaitu sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencari petunjuk Allah dengan membaca Quran dan menemukan sebuah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, ini ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan punya keinginan untuk melanjutkan perjuangannya dalam berdakwah melalui pendidikan, yaitu ingin mendirikan Muhammadiyah tadi ya, yaitu dari pendalaman beliau dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, setelah berbagai pengalaman dan pergaulannya dengan berbagai kalangan dan dimantapkan hatinya karena membaca ayat tersebut, akhirnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 di Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan resmi mendirikan organisasi yang diberi nama apa? Muhammadiyah, atau artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, itu ya perjuangan, sedikit kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama Islam. Nah, kita juga sudah merasakan apa yang beliau perjuangkan. Nah, ini di antara sekolah kita ini. Terus apalagi ada PKU juga untuk kesehatan, ada lagi lazismu yang nanti akan menolong masyarakat kurang mampu. Nah, itulah di antara perjuangan dulu yang dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu pahala beliau mungkin sangat banyak dan mengalir. Nah, anak Pak Azhar harapkan anak-anak juga kelak bisa menyontoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun orang lain. Nah, cukup sekian materi dari Pak Azhar. Kita lanjut minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.